Hai Pisces, selamat datang di channel Mama Tarot. Di sini saya akan membacakan tentang asmara kamu. Ini tentang bagaimana perasaan dia saat ini ya. Kita akan cek bareng-bareng energi dia. Dia yang terkoneksi denganmu saat ini, bagaimana energinya. Saya ingatkan, tetap teguhkan kepercayaan kamu kepada Tuhan Sang Pencipta kamu. Energi nanti ini hanya sebagai misteri kehidupan untuk menyertai langkah hidupmu. Semoga kalian bijak menyikapi pembacaan ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika pembacaan ini bermanfaat bagi kamu. Baik Pisces, saya mulai. Saya tarik energi kamu, sesuaikan kondisimu saat ini, dan pembacaan ini bersifat vice versa. Saya mulai. Pisces, bagaimana perasaan dia saat ini ya? Kita akan cek bareng-bareng energi dia yang terkoneksi denganmu saat ini ya. Bagaimana energinya? Ada Two of Cups. Ada The Empress. Ada Seven of Cups. Three of Swords ya. Four of Pentacle. Ten of Cups. King of Pentacle. The Hermit ya. Under the deck ada Three of Wands. Ada energi dari Pisces, Cancer, Scorpio, Aquarius, Libra, Gemini ya. Taurus, Virgo, Capricorn, Leo, Aries, Sagittarius. Yang kencang ada Pisces, ada Aquarius, ada Virgo ya. Ada Leo, ada Gemini, Capricorn, Taurus juga kencang ya. Kita mulai bahas. Pisces, mungkin di sini kamu udah berkali-kali memaafkan dia ya. Kesalahan dia itu udah terlalu banyak ya. Sehingga kadang kamu berpikir, kenapa kamu harus mengalah dari dia terus-menerus ya? Kenapa kamu nggak bertindak tegas gitu ya? Kenapa kamu nggak ya mencoba untuk tega sama dia gitu? Dia aja tega sama kamu ya. Dia aja kayak nggak memperdulikan kamu selama ini. Jadi buat apa kamu terus-menerus kayak berharap dengan sesuatu yang sangat sulit ya untuk kamu terima ya. Dan kamu pun selama ini ya dengan terpaksa dengan berat hati untuk mungkin memaafkan dia, ngasih dia peluang gitu. Tapi kamu lama-lama itu kayak berpikir ya sepertinya dia mempermainkan kamu gitu. Kalau dia sayang sama kamu ya nggak akan mungkin dia tega mempermainkan kamu seperti ini gitu. Dan kamu ngerasa dia playing victim banget ya. Seakan-akan itu ya dia itu kayak ya jadi korban gitu, kayak berpengaruh dengan hubungan ini. Padahal sebenarnya ya dia yang memulai gitu, dia pelakunya gitu. Jadi ya kamu di sini kayak berusaha untuk menggunakan pikiran kamu, logika kamu untuk melihat kebenaran situasi keadaan ini gitu. Dan sebenarnya hal itu sangatlah positif untuk kamu lakukan ya. Karena kamu udah mulai terbuka pikiranmu. Kamu udah mulai menggunakan akal sehatmu untuk melawan perasaanmu. Dan sebenarnya di sini ya kalau mungkin kamu bertanya bagaimana perasaannya, mungkin setelah kamu menyadari semua itu dan mulai menghindari dia, bagaimana diri dianya gitu, keadaannya ya sekarang gitu. Sepertinya di sini dia dalam keadaan yang sulit ya, dia kesulitan di sana. Dan sebenarnya dia sangat butuh kamu. Dan sekarang itu dia baru sadar bahwa ya sebenarnya tanpa kamu kok rasanya itu ya nggak terarah gitu. Dalam artian ya kok jadi seperti ini gitu ya. Yang dia pikir kalau mungkin kamu pergi ya semua itu hanya untuk sementara ya. Dan pada akhirnya kamu kembali lagi sama dia gitu ya, dan minta maaf sama dia gitu. Kalaupun dia pergi juga kamu akan mencari dia, tapi ternyata sekarang dia tunggu-tunggu ya. Kenapa kamu malah semakin menjauh dari dia gitu? Jadi dia itu kayak kaget ya, kamu berubah gitu ya. Dia itu ngerasa ya kesulitan juga gitu ya, yang dia selalu menggantungkan dirinya ke kamu yang selalu mungkin selalu perhatian ngurusin dia, tapi ternyata sekarang ya dia kebelibetan dengan dirinya sendiri gitu ya. Dia bingung, dia tuh kayak nggak terarah gitu ya. Dan dia baru menyadari bahwa selama ini dia tuh ketergantungan sama kamu
ya. Kamu berpengaruh besar dalam hidupnya dia, yang selama ini dia itu ngandalin kamu, ternyata sekarang kamu udah nggak ada gitu ya. Dan perasaannya dia kangen sama kamu ya, dia kangen sama kamu. Tapi mungkin di sini kamu udah nggak mau kayak apa ya ribet untuk dapat dapat keburukan lagi, dalam artian ya kamu udah nggak mau gitu, udah gak mau ngerasain gelisah, ngerasain sedih gitu karena dia gitu ya. Dan di sini kamu berusaha untuk keluar dari siklus yang membuatmu sangat terbelenggu. Dan sebenarnya hal itu ya baiklah untuk kamu lakukan ya, tindakan yang baik untuk kamu lakukan gitu. Dan memang tidak mudah ya, tapi pada kenyataannya, maksudnya ya pada saatnya nanti mungkin semua akan bisa membaik gitu ya. Membaik dengan berjalannya waktu ketika kamu betul-betul bisa nerima. Dalam artian ya nerima semua ini gitu, nerima keadaan ini, bahwa memang mungkin sekarang kamu nggak ada yang merhatiin gitu. Tapi dalam waktu dekat ini kamu akan dikagetkan dengan kedatangan orang yang selama ini udah mencoba memantau kamu ya, memantau pergerakan kamu, karena dia punya tujuan ya, dia punya maksud, dan karena dia jatuh cinta sama kamu gitu ya. Dan mungkin dia akan coba untuk memberikan kamu mencoba memberikan ya pilihan ke kamu, dan pada akhirnya ya kamu akan mungkin memberikan peluang juga untuk dia gitu, bahwa ya nggak apa-apa dia masuk dalam kehidupan kamu gitu. Karena kamu di sini juga kayak butuh seseorang ya, butuh seseorang yang betul-betul bisa membuat kamu happy gitu. Karena sekarang itu kamu memang masih kepikiran sama dia, tapi ya kamu kayak menuju ke arah move on gitu. Jadi kamu kayak ya pada akhirnya kamu akan bisa move on. Kamu kayak yakin ya, kamu akan bisa move on dari dia yang terkoneksi dengan pembacaan ini yang kamu fokuskan ya. Karena kamu udah nggak tahan ya dengan sikap-sikapnya dia, nggak tahan dengan dia. Sarannya dari saya untuk kalian ya, para Pisces yang resonate dengan pembacaan ini, ya ikuti intuisimu ya. Ikuti kata hatimu, lakukan apa yang menurut kamu baik ya, lakukan apa yang menurut kamu benar ya. Jangan kamu mudah menyerah, mudah putus asa ya, mudah terpengaruh juga. Dan semoga bermanfaat. Terima kasih, dadah.